Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brianna Fiorenza Thomas dengan NIM 24400588183 dari jurusan Accounting and Information System. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan mengenai evaluasi ketahanan cyber di sektor perbankan di Indonesia. Pernahkah kamu berpikir apa yang akan terjadi jika sebuah layanan perbankan bisa tiba-tiba lumpuh karena adanya serangan cyber? Atau lebih buruk, data pribadi kamu bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab? Di era digital ini, ancaman cyber menjadi tantangan yang semakin kompleks bagi perbankan. Lalu, bagaimana bank dapat memastikan mereka bisa tetap bertahan dan aman di tengah ancaman ini? Jawabannya ada pada ketahanan cyber. Ketahanan cyber itu sendiri merupakan kemampuan bank untuk bisa mempertahankan dirinya dari fungsi yang kritis dan seberapa cepat ia dapat pulih dari insiden cyber. Ibaratnya seperti sistem kekebalan tubuh, di mana tubuh kita akan selalu siaga terhadap ancaman yang akan datang dan dapat bereaksi dengan cepat, kemudian akan terus belajar untuk bisa menjadi lebih kuat untuk ancaman ke depannya. Nah, ada 7 tahap dalam siklus ketahanan cyber itu sendiri. Yang pertama, persiapan, di mana bank harus bisa selalu melakukan backup data secara rutin, memiliki peralatan cadangan, dan rencana darurat yang matang. Kedua, deteksi, yaitu sistem monitoring yang harus bisa mendeteksi ancaman dengan cepat. Ketiga, resistensi, di mana lapisan keamanan seperti firewall dan enkripsi menjadi benteng utama keamanan bank itu sendiri. Keempat, respon, ketika ada ancaman, tim harus bisa langsung bergerak dengan cepat sesuai dengan protokol darurat. 5. Adaptasi, setelah kejadian ancaman terjadi, bank perlu memperbarui strategi mereka untuk menghadapi ancaman serupa di masa yang akan datang. Keenam, pemulihan. Bank harus dapat mengembalikan layanan mereka secepat mungkin untuk memastikan nasabah tidak merasa terganggu. Terakhir, pembelajaran, di mana setiap insiden merupakan pembelajaran yang berharga untuk dapat memperbaiki strategi menjadi lebih baik. Studi ini menggunakan teknik wawancara video selama 45 menit dengan berbagai responden. Hasilnya, ditemukan bahwa banyak bank di Indonesia masih terjebak pada pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada pencegahan. Padahal, ancaman cyber semakin lebih canggih dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Strategi yang sangat disarankan kepada perbankan dapat melibatkan 3 pilar utama. Yang pertama, people atau sumber daya manusia, di mana pelatihan dan simulasi secara rutin sangat penting untuk dapat membangun budaya keamanan. Bahkan, penerapan metode kreatif seperti Tom Hall, yaitu memberi penghargaan kepada karyawan yang berhasil menjaga keamanan, terbukti dapat meningkatkan motivasi mereka. Kedua, proses, yaitu tes yang secara berkala dapat dilakukan dan adanya dukungan dari tim SOC, yaitu Security Operation Center, dapat membantu untuk memantau dan merespons ancaman secara real-time. Ketiga, teknologi. Sistem seperti NGFW, SIEM, dan EDR dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman dengan lebih efektif. Kesimpulannya, ketahanan cyber tidak hanya mengenai teknologi yang canggih, tetapi juga dapat membangun budaya yang lebih responsif dan adaptif. Bank juga bisa berinvestasi dalam pelatihan tim untuk memperkuat kolaborasi internal dan terus belajar dari setiap ancaman yang pernah terjadi. Ketahanan cyber adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Semakin bank bisa siap untuk menghadapi ancaman, semakin besar pula kepercayaan nasabah yang dapat mereka pertahankan. Jadi, apa langkah selanjutnya bagi perbankan? Jawabannya ada di tangan mereka, selaku perbankan itu sendiri. Dan juga di tangan kita untuk bisa terus mendukung mereka agar bisa selalu siap untuk menghadapi dunia digital yang penuh tantangan ini. Terima kasih.